Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Apa kabar pada pagi hari ini? Kiranya semua tetap sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kami akan belajar pada pagi ini. Kiranya Tuhan tolong kami semua, anak-anak yang ada di rumah, berikan kemampuan, hikmat, kepintaran yang daripada-Mu. Kami akan belajar dan kami serahkan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anak, kita akan belajar pada bab 15. Lihat buku cetaknya. Di sana dengan judul temanya adalah menjaga kelestarian alam. Nah anak-anak, dalam menjaga kelestarian alam kita perlu bekerja sama satu sama lain supaya kelestarian alam tetap terjaga. Nah, di dalam buku kita ada lagu yang judulnya Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, lagunya tentu anak-anak sudah tahu ya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Nah, kenapa anak-anak ada lagu seperti ini? Pujian ini memberikan kita pemahaman supaya setiap tangan kita, kaki kita, organ tubuh kita tidak sembarangan melakukan hal yang tidak baik. Contoh, kita membuang sampah sembarangan, bukan pada tempatnya. Nah, ini juga perlu berhati-hati anak-anak supaya kita bisa menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yang kedua, kita contoh yang pakai tangan, menggunakan tangan yang bisa merusak lingkungan. Kita lihat bunga, kita petik sembarangan, padahal nggak ada manfaatnya sama sekali buat kita, tapi bunga itu malah rusak bahkan mati. Maka berhati-hatilah menggunakan tangan kita sehingga tangan kita tidak merusak alam ciptaan Tuhan. Nah, anak-anak, perintah Allah untuk mengusahakan alam. Nah, sudah ada pada sejak dahulu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Tuhan sudah memerintahkan supaya manusia itu menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Inilah salah satu tujuan Tuhan menciptakan manusia. Salah satunya adalah kita bisa menjaga alam ciptaan Tuhan. Nah, kita lihat bagian yang kedua adalah kekeliruan manusia terhadap alam ciptaan Tuhan. Nah, banyak sekali kekeliruan manusia terhadap alam ciptaan Tuhan, anak-anak. Tadi salah satunya Miss Rosti bilang bahwa ada pembuangan sampah yang dilakukan oleh manusia yang bisa merusak alam, ya, membuang sampah plastik. Jadi ini tidak bisa diurai dengan cepat. Sampah plastik bisa mengakibatkan atau membuat ekosistem alam tidak baik. Bahkan kalau kita membuang sampah di laut, ikan-ikan paus khususnya banyak yang mati karena mereka makan sampah plastik yang manusia sudah buang. Nah, ini kan merusak alam, tidak membuat ekosistem yang ada di laut, ikan-ikan tidak merasa nyaman karena ulah manusia itu sendiri. Nah, anak-anak, banyak sekali hal yang dilakukan oleh manusia sehingga alam ini bisa rusak. Contohnya juga hal yang sering terjadi adalah longsor akhir-akhir ini. Longsor bisa terjadi karena apa? Manusia menebang pohon sembarangan. Akhirnya ketika terjadi banjir, ketika hujan, maka banjir pun akan melanda. Jadi ini salah satu kegagalan atau kelalaian daripada manusia itu sendiri. Jadi akibatnya kita atau manusia yang merasakan sendiri apa yang sudah dilakukan. Dan yang berikut anak-anak, kita lihat juga bagaimana manfaat kita menjaga dan melestarikan alam kita. Adapun beberapa manfaat dari upaya menjaga melestarikan alam, antara lain yang satu adalah ekosistem tetap terjaga dengan baik. Kalau kita menjaga alam kita, berarti ekosistem kita terjaga atau berjalan dengan baik. Yang kedua adalah membuat hidup lebih bersyukur terhadap pemberian Tuhan. Jadi kalau kita menjaganya, maka kita terus bersyukur kepada Tuhan. Inilah salah satu manfaatnya kita melestarikan alam. Syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan alam ini
kepada manusia. Oleh sebab itu manusia harus menjaga dan terus melestarikan alam tersebut. Yang berikut adalah hidup menjadi lebih sehat dan bahagia. Tentunya anak-anak, kalau kita menjaga alam, maka hidup kita sehat dan bahagia. Sehat maksudnya bahwa sampah tidak bertebaran di mana-mana, lingkungan kita bisa bersih, dan kita pun sehat, dan kita pun bahagia. Ketika bencana tidak terjadi, kendala-kendala atau hambatan yang menakutkan terjadi, maka kita pun akan bahagia. Karena apa? Kita senang di dalam kenyamanan yang ada di alam kita. Nah, yang berikut adalah mengurangi potensi bencana alam. Tadi kan Miss Rosti sudah beritahu bahwa tanah longsor, banjir, kebakaran hutan itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri yang tidak bertanggung jawab, bahkan tidak melihat apa akibat yang akan dilakukan. Misalnya menebang pohon sembarangan, ya terjadi longsor, buang sampah, mampet di mana-mana, bukan pada tempatnya. Akhirnya ya ketika hujan datang ya banjir. Ya kita yang mengalami hal itu saja. Yang berikut adalah kebutuhan hidup manusia senantiasa tercukupi. Ya, kalau ini manfaatnya bagaimana kita, kalau apa manfaatnya kita melestarikan alam kita. Ya, yang terakhir kita kebutuhan hidup manusia tercukupi. Artinya tidak khawatir lagi, semuanya bisa dilengkapi oleh alam itu sendiri. Nah, bagaimana kita bisa berperan? Anak-anak bisa berperan aktif loh di dalam menjaga dan melestarikan alam, ya. Kita ikut berperan juga, ya. Misalnya kita di Jawa Barat sebuah toko organik isi ulang. Nah, kita bisa manusia bisa, atau anak-anak sendiri bisa mendaur ulang, ya, seperti sampah-sampah plastik. Kita bisa mencegah ya hal-hal yang tidak baik, ya, misalnya kita daur ulang sampah plastik, bisa didaur ulang sekarang supaya bisa mencegah yang namanya sampah organik, sampah plastik yang berlebihan, ya. Dan banyak hal yang dilakukan oleh manusia zaman sekarang dan usaha-usaha yang dilakukan, misalnya tempat sampah yang mana tempat sampah yang tepat, di mana-mana bisa kita tempatkan sampah, tempat sampah, tong sampah, biar kita kalau membuang sampah pada tong sampah tersebut. Nah, ini dia anak-anak, bagaimana kita bisa menjaga kelestarian alam, khususnya anak-anak yang ada di rumah. Mulai dari diri sendiri dulu. Kalau ada sampah jangan dibuang sembarangan. Sampah permen atau plastik lainnya buanglah pada tempat sampah. Jangan males buang sampah, ya. Tetap rajin buang sampah supaya kita semuanya tetap sehat terjaga. Itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini, anak-anak. Kiranya anak-anak semua dapat memahaminya dan mengerti untuk tetap dan terus menjaga kelestarian alam kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu anak-anak.